Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami podcast Sambang Tani Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, dan saya Harso Trut biasanya kalau di udara sana itu Harso Trut PPL PPP Purbalingga. Sedulur tani semuanya, pada kesempatan hari ini ya, karena siang dan ini biasanya hari ini ya. Siang ini kita ada kedatangan tamu yang menurut saya luar biasa. Ini terkenal ng mancanegara lah bahasanya lah. Indonesia kan biasa, apalagi di Purbalingga sudah mulai terkenal. Nah ini beliau ini Abah Junaidi, betul ya Pak? Ya. Abah Junaidi ini penemu, ya. Penemu terkait dengan Jakaba. Nah nanti kita akan ngulik ya, Jakaba itu seperti apa dan bagaimana, terkait dengan pas sampai ke perkembangan sampai hari ini seperti apa, terus mungkin endingnya adalah manfaat, kemudian output dari Jakaba itu yang sudah diaplikasikan bagaimana. Ya sedikit banyak nanti Pak Abah bisa mencerahkan, walaupun ini sudah berkali-kali disampaikan gitu. Tapi pada kesempatan hari ini di podcast Sambang Tani Purbalingga kepengen krungu dewek gitu Pak. Nah ini bahasanya krungu dewek kan nggak jauh beda ya, karena asalnya dari mana Pak? Situbondo. Ya. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Oh Jawa Timur, makanya jenis Abah ya. Tanpa lama-lama, Bapak monggo silakan perkenalkan dulu. Mungkin Abah ini orang mana, dari mana, sampai ke mungkin istri anaknya berapa gitu kan, barang itu penting. Monggo Pak Abah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abah Junaidi atau Abah Junaidi Said. Lengkap ya? Itu lengkap sudah, Abah Junaidi Said. Iya. Saya sebagai penemu Jakaba. Jakaba itu ditemukan pada tahun 2017 yang lalu. 2017. Ya. Pada saat itu jamur ini tumbuh pada tempat fermentasi pembuatan PGBR. Saya membuat PGBR yang seharusnya sewaktu-waktu itu harus diaduk-aduk atau menggunakan aerator. Saya tidak menggunakan itu. Artinya SOP itu tidak saya laksanakan, sehingga dibiarkan begitu saja. Nah, ini menarik ini. Kenapa jenengan tidak ikut SOP itu? Nah, karena kesibukan seharusnya. Oh, kesibukan. Ya. Seharusnya walaupun tidak menggunakan aerator, saya tiap hari itu diaduk-aduk. Dikudak. Nah, bahasa Purbalingga ini dikudak. Ya. Itu. Harusnya dikudak, ataupun diaduk. Itu memang SOP-nya memang seperti itu kalau membuat PGBR. Ya. Namun karena kesibukan saya, akhirnya kelupaan. Sampai 1 bulan ini 1 bulan dibiarkan begitu saja. Orang apa-apa kena. Ya. Tetap itu ditutupin nggak? Ditutup. Oh, ditutup. Ya. Nah kebetulan setelah saya buka, ternyata muncullah jamur yang sekarang namanya Jakaba. Dulunya pada waktu itu jamur ini sebelum dengan nama Jakaba muncul, karena saya waktu itu kan baru belajar di organik, baru terjun di organik antara sekitar 2 tahun. 2 tahun belajar organik, sehingga apa yang saya dapat ini terus terang membingungkan, sehingga saya bertanya kepada senior-senior kami, apakah jamur ini, apa jamur ini, namanya apa? Ya, namanya apa, termasuk golongan apa, apakah ini manfaat atau tidak. Ternyata jawaban dari para senior-senior itu, buang jamur itu Pak, buang, ini disuruh buang. Ini jamur patogen, segera buang dari tempat fermentasinya kamu. Iya. Nah, akhirnya beberapa waktu saya tergoda dengan kata-kata itu, ternyata saya buang jamurnya ini. Dibuang juga? Jamurnya dibuang. Nah, cuman cairannya ini dipertahankan. Oh gitu. Antara sekitar 15 liter, itu yang dipertahankan. Yeah. Nah, dengan adanya orang mengatakan ini adalah masuk jamur patogen, saya pikiran itu tidak begitu percaya 100%. Benarkah ini jamur patogen? Lah kebetulan pada waktu itu saya tanam tembakau. Ya. Tanam tembakau, setengah petak itu kena layu fusarium. Ya. Lah saya uji cobakan cairan yang tadi itu yang sekitar 15 liter. Saya coba.
saya kocorkan kepada tanaman yang kena layu. Nah, kocor itu langsung apa dicampur air lagi? Dicampur air. Oh, campur saya air. menggunakan dosis 400 ml per tangki. Pada saat itu. Pada saat itu, saya kocorkan ke tanaman tembakau yang layu. Nah, satu tanaman berapa? Ya, Nilai motor itu? anggaplah sekitar Kalau di taker ya, karena kan pakai antara tangki. 100 Ya. sampai 200 ml lah. Segelas aqua. Ya, sekitar itu per pohonnya. Hmm. Ternyata seminggu kemudian tembakau yang layu ini bisa sembuh kembali. Sembuh. Seger kembali. Bahkan sembuhnya ini sampai panen tetap bagus. Nah, bagus. Menyamai tanaman yang normal. Seharusnya kalau tanaman tembakau layu, ketika ini sembuh, ini hanya sembuh tapi tidak berkembang. Ya, ya. Nah, ini berkembang sama dengan yang normal. Sampai akhirnya panen juga. Panen. Begitu seterusnya saya uji cobakan pada tanaman tomat, kepada tanaman padi. Akhirnya cairan yang 15 liter ini habis. Sudah. Dan ternyata benar apa yang saya uji cobakan tanaman yang saya sebutkan itu memang sama. Tetap menjadi sehat. Tetap menjadi sehat. Yang sehat semakin sehat, yang sakit jadi sembuh. Ya, betul seperti itu. Nah, ketika cairan ini sudah habis, Ya. saya mencoba karena ini sudah menganggap saya ini tanaman bagus, artinya bagus untuk tanaman. Saya membuat lagi. Tahun 2017, 1 kali, 2 kali, 4 kali, belum berhasil. Belum berhasil. Iya, sampai berhasilnya itu pada tahun 2019. Iya. Berarti ada sekitar 3 tahun saya menunggu-nunggu itu untuk mendapatkan jamur itu datang lagi. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, terus penamaan kenapa dinamai jamur Jakaba? Kapan itu? Yaitu pada saat 2019 karena ini kabar baik untuk tanaman bagus, maka saya sebar melalui Facebook. Saya sebar ini bahwa ini bagus untuk tanaman. Nah, ternyata kedengaran oleh Bapak Bupati kami di Situbondo dan ini mau diviralkan katanya. Nah, itu tim dari Kominfo ketika melaksanakan mau nuting, dia bilang, "Bah, ini mau dinamakan apa?" Oh, iya ya, mau dinamakan apa ini? Lah, ini Jakaba nama-nama spontanitas. Jadi saya berpikir pada waktu itu, pada waktu saat mau syuting seperti ini, itu jamur, masuk golongan jamur menurut saya. Terus untuk mendapatkan untung-untungan, jadi ada keberuntungan. Abadi ketika diaplikasikan pada tanaman, dia akan awet, artinya panjang umur. Bayangkan tanaman tembakau layu bisa hidup, makanya abadi. Berarti jamur keberuntungan abadi. Saya singkat Jakaba. Itulah namanya. Oh, seperti itu ceritanya. Kurang lebihnya secara singkat seperti itu. Ya. Tapi kalau melihat dari jenengan pengalaman itu sendiri baru 2 tahun ya. Sebelumnya kan 2 tahun itu maksudnya jenengan udah jadi petani. Saya bertani sejak tahun 1994. Ya, cuma untuk belajar organik ya. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. 17 sampai 19 berarti ya. Mulai tahun 2014. Tahun 2014. Iya. 2014 sampai 2017. Berarti organik kan seperti itu. Nah, terus dilalah 2019 muncullah yang tadi dengan buat itu. Seperti itu. Jakaba. Jadi jamur keberuntungan abadi. Berarti bener ki nyoncongan pada ndeleng nang Facebook, nang YouTube ya. Kowe mesti ngomongin Jakaba nang kepriye jane. Kowe jamur keberuntungan abadi. Luar biasa. Jadi sekarang gini, Mbak. Pak Mane. Kalau Pak ini kadang-kadang disebutkan enggak? Apa langsung Abah gitu biasanya? Pak Abah juga enggak. Pak Abah. Soalnya kayak lambe Purbalingga angel. Iya. Jadi kalau sekarang ini karena sudah berjalan 2011, kemudian 2019 sampai hari ini 2023 gitu. Iya. Berarti kan wis mandan selawas ya. Lah, perkembangan menurut panjenengan informasi dan sebagainya itu Jakaba nang Indonesia sendiri itu sudah seperti apa, Pak?
Karena ini sudah saya sebar melalui media sosial, bahkan saya banyak menerima laporan. Ya, nah itu maksud saya. Tentang testimoni dari manfaat dari Jagaba. Oh, dari petani. Dari petani. Yang mungkin selain dari saya sendiri dan di kelompok tani kami, itu sudah merasakan manfaat dari Jagaba. Jadi saya sering menerima laporan-laporan dari teman-teman yang dari luar kota. Katakanlah ini seakan-akan sudah nasional, bahkan ya. internasional. Bahkan internasional. Kembali tadi, Panjenengan juga punya kelompok tani ya? Iya, betul. Kelompok taninya sekarang aplikasi full atau gimana? Iya, aplikasi Jagaba. Iya, ya. Jadi para sedulur tani ini kelompok taninya punya, kemudian beliau juga sudah menemukan Jagaba yang sudah diaplikasikan di kelompoknya beliau. Kelompok taninya namanya apa, Pak? Sumber Rezeki. Sumber Rezeki. Situbondo. Desa Kedungdowo. Ini sedikit. Selama ini panjenengan ini kan berkulit benang organik ya. Nah, pendampingnya ini Pak Nun Sewu di sela kesibukan panjenengan. Ini ada pendamping, maksudnya mungkin kalau di sini kan bahasanya ya PPL penyuluh itu yang sering koordinasi, kemudian ngobrol bareng terkait dengan perkembangan masalah Jagaba ini. Jenengan juga kenal dengan PPL-nya enggak ini? Ya jelas. Jelas. Saya sering didampingi oleh PPL kami. Kebetulan PPL kami seorang perempuan. Oh, perempuan. Oh, Mulan. Oh, iya. Namanya Reni Puspitasari, itu pendamping saya di. Pendamping PPL panjenengan di sana. Oh, gitu. Seringlah komunikasi. Iya, karena kan begini Pak, biasanya petani kalau sudah sukses itu meninggalkan PPL-nya. Kadang-kadang seperti itu, gitu kan. Jadi yang penting kok berarti jenengan paham itu PPL-nya siapa kan begitu. Nek orang arti jenenge, aduh, berarti kita tahu hubungan dengan PPL kan begitu. Tidak lupa kakek sama kulitnya ini. Ya, walaupun jenenge PPL kalau petani kan mitra ini, bukan antara guru karo murid, bukan. Dan saya juga jadi PPS. PPS ya? Peduli Pertanian Sosial. Nah, luar biasa. Terus lanjut Pak. Kemudian terkait dengan Jagaba ini, kalau spesifikasinya jangan kategorinya kan jamur ya. Iya. Itu aplikasinya bisa dikombin dengan mungkin pupuk vegetatif, pupuk generatif, bahkan mungkin untuk pestisida. Ini menurut jenengan gimana? Nah, sebelum menjawab itu, karena Jagaba ini saya publikasikan sejak 2019, tentunya tidak semulus yang apa yang saya harapkan. Artinya ada saja orang yang menyangkal. Karena saya menganggap ini adalah jamur. Ya. Menganggap jamur sehingga namanya Jagaba, jamur keberuntungan abadi. Ada yang bilang ini masuk golongan protista. Ada barang seperti itu. Katanya masuk golongan alga coklat, ada yang masuk golongan omitota, bermacam-macam tuduhan tentang Jagaba. Kalau ditilik dari fisik memang mirip dengan alga coklat. Mirip memang secara sepintas, kalau dilihat foto misalnya memang sama. Tetapi cara hidupnya itu beda. Beda. Kalau protista, alga coklat itu hidupnya di dalam air laut ataupun air tawar. Dia bisa berfotosintesis. Artinya bisa menciptakan makanannya sendiri. Tanpa diberi makan dia akan hidup. Itu yang dinamakan protista. Sedangkan Jagaba tanpa diberi makanan seperti karbohidrat, air leri ataupun dedak, dia akan mati. Itu bedanya. Itu bedanya. Nah, soal masalah manfaat tadi ya. Bisa masuk ke kategori mana kan? Karena jamur ini, karena orang kan ngomongnya kan pupuk, pestisida kan begitu. Dan secara kalau bisa dispesifikasikan ini sebenarnya Jagaba ini bisa untuk apa ini kan begitu? Termasuk tadi bisa manfaat lah, bisa untuk pertumbuhan apa untuk merangsang buah apa untuk hama penyakit. Jagaba adalah jamur, tentunya jamur yang menguntungkan, sehingga ini bisa melawan jamur patogen. Jadi misalnya untuk pemanfaatan melawan jamur patogen seperti Fusarium atau Phytophthora, ini bisa. Karena di dalam konsep organik, jamur kita lawan dengan jamur. Ya betul. Bakteri kita lawan dengan bakteri. Nah, karena ini masuk golongan jamur yang menguntungkan, bahkan Jagaba ini bisa hidup berdampingan aman dengan Trichoderma. Oh, gitu. Ya, kadang ada tumbuh bersamaan dengan Trichoderma. Artinya
ini bisa berdampingan sehingga mampu untuk menghalau penyakit seperti fusarium, phytophthora ataupun pitium. Oh, seperti itu. gitu, ya. Selain itu, dia juga menjadi nutrisi tanaman. Nutrisi tanaman. Nutrisi tanaman artinya ada unsur hara baik makro ataupun mikro. Iya. Karena efek Pembawanya. dari aplikasi Jakaba ini memang pertumbuhannya bagus. Ya, ya. Baik itu pada saat vegetatif atau generatif. Cuman ada penambahan, misalnya untuk masa generatif ini bisa ditambah dengan media yang mengandung kalium tinggi seperti itu. Iya. Kalau itu ya berarti jenenge Jakaba iki bisa di-compare dengan apapun ya. Iya, betul. Kalau pupuknya dadi, kalau pestisida saged. Betul. Intinya angger diaplikasi sama Jakaba itu tandurane sing pada sakit jadi sehat. Sing wis sehat tambah sehat. Ya. Ini terkait dengan Jakaba tadi kan bisa di-compare dengan pupuk saged dengan pestisida saged. Intinya tanaman bisa menjadi sehat. Iya, betul. Nah, kemudian kalau menurut panjenengan Jakaba selama ini itu rekomendasinya itu untuk semua tanaman apa khusus Tertentu. misalnya ya tertentu. Nih, monggo. Sebenarnya Jakaba ini untuk semua tanaman. Semua tanaman. Semua ya? tanaman. Oh, gitu. Karena saya uji cobakan ke beberapa tanaman, bahkan saya beberapa kali uji efektivitas. Baik itu tanaman padi yang saya sudah selesai, ada tanaman padi, ada tanaman bawang merah, Bawang merah. jagung juga, termasuk tanaman cabai, tembakau, tomat. Sebenarnya untuk semua tanaman. Oh gitu. Ya, Iya, iya. Berarti tidak ada khususon untuk tanduran A gitu enggak ya? Enggak, untuk semua tanaman. Untuk semua tanaman. Nggih, nggih. Komoditas berarti bisa untuk apapun nggih. Intinya kalau diaplikasikan sesuai dengan barangkali mungkin dosis. Dosis ini gimana kalau menurut panjenengan secara spesifikasinya kowe kudu campur banyu apa ora, apa bahasanya dosisnya seberapa per tangki atau per liter lah gampangannya gitu. Itu monggo. Karena Jakaba, ilmu Jakaba sudah saya sebar. Artinya semua orang bisa membuat Jakaba. Nah, cuman yang membedakan kadang itu antara kepekatan antara masing-masing. Kadang ini pekat, ini agak cair, kadang seperti itu. Nah, sehingga yang saya anjurkan untuk dosis, saya anjurkan dimulai dari 200 sampai 400 ml per tangki untuk spray. Tangki ya? Ya. Oke, tangkarannya tangki lah. Ya itu, artinya dosis standar antara 200 sampai 400. Nah, karena nanti berkaitan dengan antara kepekatan itu, jadi petani sendiri yang akan menemukan dosis yang tepat untuk mereka. Cuman memulai dari 200 sampai 400. 400, ya. Misalnya 400, oh ini kok kurang efek misalnya. Bisa ditambah. Seperti itu. Oke. Kemudian ini ada katakanlah efek sampingnya enggak? Contoh mungkin karena saking orang petani yang begini. Anggur diaplikasi akeh, kalau diaplikasi banyak itu akan menghasilkan yang banyak, yang bagus. Nah, ini kalau Jakaba gimana? Ada batasan? Ya, ada batasan. Dosis. Makanya saya mulai dari dosis 400 ml. Ini yang dimaksud. Ketika 400 ml ini tidak ada ngefek, berarti ini dosisnya minta tambah. Ya, ditambah. Artinya petaninya yang harus paham betul. Iya, iya. Soal masalah batasan-batasan tentunya yang namanya tanaman apalagi melalui daun itu ada batasan. Daun stomata daun itu ada batasan. Iya, cangkemnya kan cilik yo. Iya, hanya 0,03% yang bisa terserap. Iya, iya, iya. Nah, kemudian aplikasi ini nantinya yang sudah berjalan ini ke tanduran, ke tanaman, apa ke tanah Atau ke daun. Atau ke daun. Tanaman kan bisa ke batang, ke daun, ranting, apa untuk aplikasi di tanah. Nah, itu tergantung ke kebutuhan. Maksudnya gini. Iya, iya, iya. Sekarang misalnya permasalahannya layu misalnya. Ya. Tentunya itu akar yang ada masalah. Berarti kalau diaplikasikan daun itu salah. Ya, beda. Memang harus dikocorkan. Gitu. Karena akan melindungi akar seperti itu. Oke. Berarti melihat dari apa yang terjadi di situ, masalahnya apa? Contoh, misalnya kok kurang gembur, misalnya, itu ya bisa diaplikasikan di tanah, kan begitu. Oke. Soal dosis kalau di tanah, karena
ini Jakaba diaplikasikan ke akar, ini perbandingannya 1:10. 1:10. Berarti 1 liter Jakaba, Ya. 10 liter air biasa. Oke, 1:10. Oke. Dan itu bisa di mix. Di mix dengan Katakanlah pupuk kimia misalnya. ya. Oh, sakit. Boleh. Boleh gitu ya. Oke. Berarti tidak ngefek ya, artinya tidak menjadikan rusak tanamannya gitu kan, buatan nggih. Asal yang itu standar tadi. Iya, betul. Oke. Dari aplikasi pupuk Jakaba ini, yang diinginkan panjenengan ini apa dari Jakaba yang Aplikasi Jakaba. Iya. Gini. Misalnya senang kepengen Indonesia maju petaninya Ya, produksi tinggi misalnya gitu loh. Ya, Kalau betul. jenengan apa ini? Ya, begitu. Makanya Jakaba, kalau bicara Jakaba, banyak sekali orang mengatakan, tentunya ini orang-orang yang mindsetnya bisnis. Mindset bisnis. Ini bilang ke saya, Gimana? Bang, jangan terlalu vulgar untuk mengatakan Jakaba gini. Nah. Ini sebenarnya ajang bisnis ke apa? Apa bisa beli Pajero ini? Oh. Itu bilangnya, banyak bilang seperti itu. Iya. Tapi saya sebagai petani tidak ke arah sana. Siapa yang tidak mau uang? Semua orang membutuhkan uang. Butuh. Tapi saya tidak ke sana. Artinya saya ingin sekali petani Indonesia pada umumnya itu bisa mandiri pupuk, mandiri obat-obatan pertanian, sehingga kalau dengan menggunakan Jakaba ini tercipta sudah kemandirian, maka misalnya pada suatu saat hasil panen misalnya murah, harganya murah, saya yakin tidak akan rugi petani. Kenapa? Apa yang dibutuhkan misalnya pupuknya, obat-obatannya karena sudah membuat sendiri, maka hasilnya akan baik walaupun hasil panennya murah seperti itu. Itu yang saya maksud. Berarti supaya semua petani ini satu bisa membuat, kemudian mandiri, diaplikasikan dengan tidak mengurangi ini ya kantong ya. Betul. Artinya biayanya kecil. Karena sudah bisa bikin sendiri. Karena bikin pupuk pestisida dan sebagainya itu sendiri. Kalau misalnya produksi melimpah, biasanya harga murah. Maka petani ini dengan biaya yang murah, harga murah tidak masalah. Nggak masalah. Kan gitu. Nggak masalah. Karena Apalagi modalnya murah. Iya. Ini. Apalagi mahal. Sepakat ini, Pak. Jadi kalau kita nurutin misalnya ya, dikasih pupuk 1 kilo nggak mempan. 2 kilo kan? 2 kilo. Tapi kan biaya membengkak. Biaya membengkak. Hasilnya biasa saja. Luar biasa ini. Oke. Barangkali apa yang saya takutkan, kepengin saya sampaikan kepada teman-teman kadang tani semuanya, sedulur petani, bahwa Jakaba ini jangan ragu-ragu lah untuk bisa jenengan buat. Silakan nanti menghubungi para penyuluhnya di masing-masing wilayah untuk bisa belajar bareng terkait dengan pembuatan Jakaba. Mudah-mudahan ini ilmu yang luar biasa. Abah Junaidi, terima kasih sekali atas ramunya. Untuk masalah yang lainnya nanti kita bisa konfirmasi lagi ataupun barangkali bisa ketemu lagi Pak ya. Di kesempatan waktu yang berbeda, karena Abah ini lompatannya jauh-jauh Pak, sibuk terus. Tapi terima kasih sudah rawuh di podcast Sambang Tani Dinas Pertanian Purbalingga. Sekali lagi terima kasih Abah Junaidi. Sehat selalu, kemudian selalu berjuang untuk kadang tani di seluruh Indonesia. Terima kasih dari kami podcast Sambang Tani Dinas Pertanian Purbalingga bersama membangun pertanian Purbalingga.